Kantor pusat Eka Wira kedatangan beberapa tamu, termasuk Pak Sanjaya, pemilik dari perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan. Berhubung Pak Wira masih berada di luar negeri mengurus bisnisnya di sana, maka Eka lah yang saat ini menggantikan sang ayah untuk memimpin pertemuan penting hari ini. Sebelumnya, karena Eka yang memutuskan semuanya, maka ia pun menelpon Pak Robert 3 hari yang lalu. Jika ia menginginkan penandatanganan perjanjian bersama Pak Sanjaya di kantor saja, karena ia beralasan jika ia masih sangat sulit untuk melakukan mobile, banyak yang harus ia pelajari di kantor pusat sebagai pengganti sementara sang ayah. Pak Robert yang memang ditunjuk untuk mengurus kesemuanya oleh Pak Wira pun memaklumi, maka beberapa jam kemudian pun Eka mendapatkan telepon dari Pak Robert bahwa di mana Pak Sanjaya sangat setuju menandatanganan penandatanganan dilakukan di sini saja. Dan ada pesan singkat dari Eka mengatakan cukup Pak Sanjaya saja yang hadir beserta wakil direkturnya. Selain mereka berdua, Eka sangat tidak menyarankan untuk diundang serta dalam acara kali ini. Cukup mereka saja. Karena jika diekspos maka rencana Eka akan suatu hal tentunya akan gagal. Dan saat ini dalam sebuah ruangan meeting yang cukup besar, Eka yang duduk di tengah-tengah. Di sisi kiri ada Pak Henry, Pak Andi, dan juga Pak Karno. Sedangkan di sisi kanan ada Pak Robert, Pak Sanjaya, dan wakilnya. Lalu ia pun tersenyum sesaat. Baik, kita buka acara meeting hari ini dengan ucapan bismillah, ujar Eka selanjutnya. Semua orang berucap hal yang sama dengan Eka setelahnya. Lalu meeting pun dimulai. Eka sengaja melakukan meeting formal seperti ini karena dia telah mempersiapkan segalanya. Tema meeting yang diangkat adalah Pak Eka Wira menyetujui bekerja sama dengan pihak Sanjaya dengan beberapa persyaratan yang telah diajukan Pak Wira. Sebelumnya ke Pak Sanjaya, semua pihak menyetujui hal itu. Hingga finalnya Eka membahas dan merangkum keseluruhan yang ia dapat info dari Pak Wira. Slide pertama, Eka hanya menjelaskan secara garis besar background terjadinya bekerja sama mereka yang dikutip dari informasi keempat BOD dan juga Pak Wira menguatkannya. Maka Eka menyimpulkan bahwa kondisi Sanjaya Group saat ini sedang diambang kritis. Banyak proyek pemerintah yang macet, dan menurut Eka adalah yang biasa jika dalam bermain proyek seperti ini. Eka pun menjelaskan sangat tidak berminat untuk melanjutkan proyek-proyek tersebut. Semua yang hadir bahkan Pak Sanjaya pun mengernyit tanda heran atas pernyataan dari Eka tersebut. Bagaimana kerugian pihak kami, Pak Karna? Jika saja proyek terputus di tengah jalan, tanya Pak Sanjaya. Dan tampak Pak Andi dan Pak Heri ikut mengangguk. Nilainya sekitar 30 miliar untuk 3 proyek saat ini. Sedang berjalan, Pak, jawab Pak Robert sambil melihat beberapa lembaran yang ia ambil dari dalam map di depannya. Oke, not 30 miliar tersebut kami akan menanggungnya. What? Semua PRD terkejut dan Pak Sanjaya masih tak mengerti dengan keputusan Eka saat ini. Sabar bapak-bapak semuanya. Ada slide-slide pertengahan. So, ini masih permulaan. Kita lanjut dulu ya. Jawab Eka tersenyum penuh arti, lalu kembali memencet tombol pointernya. Tanda merah pun telah berada di layar di hadapannya. Semua peserta di ruangan pun tersenyum dan mengangguk-angguk karena Eka tampak menyelipkan candaan di dalam diskusi mereka. Lalu Eka pun mengganti ke slide kedua. Judul dari slide kedua adalah I'm Pet dari background. Di slide pertama, Eka menjelaskan bahwa impact-nya dari kegagalan manajemen Sanjaya dalam menjalankan proyek dengan pihak pemerintah. Bahkan semua para karyawan pun terancam PHK tanpa pesangon. Dan semua orang yang hadir teriak dan masih menyimak dengan seksama. Presentasi yang begitu detail dari Eka, semua orang berkata dalam hati,
sedetail inikah seorang Pak Arkarna dalam membedakan setiap problem yang ia hadapi? Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Semua bisnis apapun akan ia libas di depannya dan tak diragukan sepak terjangnya selama ini menurut info dari keempat BOD saat mereka sedang melakukan pertemuan di tempat lain sebelumnya. Lalu tampak Eka terdiam dan menatap satu persatu orang. Apakah Bapak telah apakah Bapak telah menyesali semua yang manajemen Bapak lakukan, di mana orang yang tak ikut andil dalam perencanaan Bapak yang gagal tersebut akan ikut menjadi korban PHK? Jawab Eka yang sengaja membesarkan nada suaranya saat menyebut kata gagal. Iya Pak, karena maksudku jangan menandatangani proyek kedua jika proyek pertama belum rampung, bahwa hingga ke titik payment telah sukses, baru deh bisa dilanjutkan ke proyek selanjutnya. Semua yang hadir kembali mengangguk tegas. Tampak Eka saat ini sedikit pun tak menampakkan senyuman seperti sebelumnya. Tatapannya sangatlah tajam, tak tanggung-tanggung, telah menjatuhkan nyali Pak Senjaya yang terkenal sangat ahli dalam mengelola bisnis konstruksi selama ini. Lalu tiba-tiba Eka tersenyum, namun hanya sesaat. Baik, aku lanjut ya. Iya Pak. Silakan Pak. Eka mengklik salah satu tombol pointer di tangannya lagi, hingga layar presentasi berganti slide. Slide ketiga, Eka kembali menyeriang sesaat, lalu menjelaskan secara detail poin key issue sesuai judul slide ketiganya. Baik Pak Senjaya, ini hanyalah gambaran dari beberapa pengalaman dari para pembisnis di segmen yang sama dengan Bapak, dan juga beberapa hal yang telah aku temukan selama berada di Indonesia. Semua orang terdiam. Bahkan tak ada yang berani mengeluarkan pendapat apapun di hadapan Eka. Mereka sangat bersyukur di mana seorang Pak Arkarna telah kembali ke Indonesia dan memilih memimpin mereka. Poin pertama, Eka menjelaskan bahwa problem pertama tentu saja double, bahkan triple project yang telah ditandatangani. Malah Pak Senjaya telah mengeluarkan backdate selanjutnya untuk permulaan menuju ke proyek kedua. Belum lagi antar table yang jumlahnya tak sedikit, dan kebiasaan para pihak-pihak yang melakoninya di internal pemerintah akan meminta di awal hak tersebut sebelum proyek berjalan. Jelas. Poin kedua adalah proses pencairan. Mending jika waktunya hanya lewat seminggu saja, namun yang terjadi dan kenyataan bahkan kadang lebih sebulan. Ada juga yang malah telah berbulan-bulan dengan bahwa next proyek akan tetap di-handle oleh pihak Senjaya, hingga mengakibatkan pihak manajemen makin mengerus. Dana perusahaan lainnya bahkan menggunakan dana eksternal untuk membayar biaya operasional. Jika begitu poin key issue menurut pengamatanku selama ini, apakah ada yang tak sempat Senjaya? Ujar Eka lalu melempar ke Senjaya. Tampak pria yang ditetapkan oleh Eka saat ini menarik nafas dalam-dalam. Betul Pak Ar. Lalu mereka terlibat saling tanya jawab banyak hal, semuanya dengan mudah Eka jawab, bahkan sangat smart. Para peserta yang hadir semuanya merasa sangat jauh berbeda jika meeting dengan Pak Wira, di mana Pak Wira justru selalu melempar poin diskusi kepada mereka. Namun kini tampak Eka tak melakukan hal demikian. Semua orang tertarik untuk mengemukakannya. Baik, kita lanjut lagi ya. Siap Pak. Baik Pak. Eka mulai bercerita banyak hal, menjelaskan beberapa contoh dari terjadi di segmen yang sama dengan Senjaya Group. Bahkan di luar negeri pun selalu terjadi hal seperti ini. Masih tak melenceng dari poin presentasi dari Eka yang membahas masalah atau key issue di segmen yang sama.
mencoba membuka pola pikir para hadirin bahwa saat ini di bisnis yang pihak Eka Wira jalankan dari hilir ke hulu semuanya, justru Eka telah berencana mengakuisisi beberapa perusahaan untuk menyupport Eka Group untuk menyukseskan rencana seorang Arkarna Eka Wirakusuma. Luar biasa semangat yang Eka tunjukkan. Dan semua orang hadir kembali mengangguk. Lalu Eka pun melanjutkan slide by slide yang mulai membahas. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya. Dan berencana juga akan mendilkan semua akuisisi baru dengan perusahaan yang bergerak di bidang security system. Eka telah melakukan janji sebelumnya di pihak owner, di mana Eka telah memberikan penawaran untuk merger. Bahkan pabrik mereka pun akan segera merger agar mampu menopang bisnis Senjaya di kemudian hari. Eka menjelaskan ke Pak Senjaya. Namun setelah Eka jelaskan, jika perjanjian itu telah selesai, maka Eka akan memberikan semua hak Pak Senjaya dan Eka Wira di awal akan mengundurkan diri. Namun, tampak Pak Senjaya mengernyit setelah mendengar kalimat terakhir dari Eka. Lalu, ia pun menghela nafas karena semuanya sesuai dengan rencana yang telah diatur. Baik, Pak, kita lihat nanti seperti apa, jawab Eka. Berjam-jam meeting berlangsung hingga di akhir dengan sebuah penandatanganan yang telah lama mereka tunggu akan menandatanganinya dengan ditutup sebuah senyuman sambil berjabat tangan. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel. Oke guys, terima kasih karena tak bosan-bosan membaca novel kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau suara yang telah mengganggu. Mohon dimaklumi. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.